Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Saudaraku sebangsa setanah air, kemarin ada yang komen di salah satu video saya menyinggung tentang dugaan korupsi 500 triliun. Ini persoalan bansos dan itu dituduhkan kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saudara, bicara bansos ini ngeri-ngeri sedap ya. Yang pasti saudara, salah satu masyarakat yang cukup vokal menyuarakan tentang bansos adalah saya. Nggak peduli saya itu dituduh merengek-rengek minta bansos ya. Yang pasti bahwa saya tidak pernah meminta bansos untuk diri pribadi saya, bahkan juga orang tua saya. Nggak pernah saya minta untuk pribadi dan orang tua saya. Saya vokal bicara tentang bansos, menyuarakan tentang bansos, itu merupakan bentuk kepedulian saya terhadap masyarakat luas yang saya tahu persis kondisi ekonominya lagi terpuruk. Karena kita tahu bersama belakangan negara kita dilanda berbagai musibah. Yang terakhir yang paling dahsyat adalah COVID-19, dan itu membuat masyarakat benar-benar terpuruk dalam hal ekonomi. Itulah sebabnya saya vokal menyuarakan masalah bansos ini agar betul-betul diperhatikan penyalurannya, agar tidak terjadi penyelewengan dan lain sebagainya, kan begitu. Tetapi belakangan Presiden Jokowi yang dituduh. Begini ya saudara ya, saya mau kasih tahu saudara bahwa getolnya PDIP menolak penyaluran bansos di masa-masa kampanye itu pun melukai hati rakyat. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk-puruknya. Nah, sehingga di masa-masa kampanye Anda mendesak agar tidak ada penyaluran bansos karena menurut alibinya itu dapat disalahgunakan atau dimanfaatkan sebagai instrumen politik kan begitu. Tapi sadar tidak sadar, akui tidak diakui, Anda melukai hati rakyat dengan mengharapkan di masa-masa kampanye itu penyaluran bansos di-stop. Saya justru berharap PDIP di masa-masa kampanye itu mendorong penyaluran bansos ke masyarakat. Bahkan penyalurannya itu dikawal agar tidak terjadi penyelewengan, agar tidak menjadi jarahan gitu ya, tidak menjadi ladang korupsi bagi para pemangku kepentingan. Itu sebenarnya harapan saya, tapi sayang sekali kesempatan itu juga disia-siakan saja oleh partai PDIP. Apalagi kan menteri sosialnya dari PDIP, ya kan? Jadi kalau kita bicara bansos, dugaan penyelewengan, dugaan korupsi dan lain sebagainya, tentu saja akan merujuk kepada Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang juga adalah politisi partai PDIP. Jadi saya sangat menyesal kenapa di masa-masa kampanye kemarin PDIP termasuk yang paling getol mendesak agar penyaluran bansos di masa-masa kampanye itu di-stop. Lagian kalau kita mau bicara jujur, kita mau bicara fair, partai politik mana sih, caleg mana sih yang tidak memanfaatkan bansos itu sebagai instrumen politiknya? Ayo, ini khususnya untuk caleg-caleg DPR RI ya. Adakah yang luput memanfaatkan bansos sebagai instrumen politiknya? Ya mungkin ada, tapi skalanya kecil. Rata-ratanya juga terlibat menggunakan bansos sebagai instrumen politiknya. Mari kita bicara jujur, mari kita bicara fair. Lalu kenapa kalau sekiranya terjadi kesalahan di sana, semuanya itu dilimpah-timpahkan terhadap Presiden Jokowi? Kenapa? Bansos itu sendiri adalah untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, untuk menopang kehidupan masyarakat. Lalu kenapa segala kesannya, segala dosa dan salahnya itu dilimpah-timpahkan terhadap Presiden Jokowi?
Jadi terserah saudara mau bilang apa, saya harus jujur mengatakan, entah Anda punya kepentingan politik, entah Anda berkampanye menggunakan bansos sebagai instrumen politik Anda, masyarakat tetap memandang Anda orang baik. Siapapun calegnya, sungguh pun dia punya kepentingan politik, sungguh pun dia itu karena nyalek, kemudian mengawal penyaluran bansos itu di masyarakat. Kita jujur bahwa secara tersirat itu adalah suatu perjuangan untuk masyarakat, ya kan, itu secara tersirat. Tapi kalau kita bicara fair, itu adalah upaya memanfaatkan bansos sebagai instrumen politik. Jadi kita fair, ya, kita bicara di sini kita fairan saja. Jadi saudara, saya berharap cukuplah partai PDIP, ya, cukuplah membicarakan bansos dan melimpah-timpahkan segala salah dan dosanya itu terhadap Presiden Jokowi. Cukuplah segala kemarahan rakyat terhadap partai PDIP, itu harapan saya gitu. Terserah, didengar boleh, tidak didengar boleh, diterima boleh, tidak diterima boleh. Ini hanya suara rakyat jelata. Tapi semoga kalian mendengar ini agar ke depan ada koreksi-koreksi, ada pembenahan. Agar partai PDIP tidak betul-betul kehilangan total simpatik rakyat, kan itu harapan saya. Tapi kalau tidak mau, masih juga bersikap jumawa, masih juga sombong dan angkuh, lawan kalian adalah rakyat. Oke? Mungkin kalian berkata, no, kami bermusuhannya sama Jokowi, sama Mulyono, bukan sama rakyat. Ya, Anda juga harus catat baik-baik, ya. Penting menjadi catatan Anda bahwa menentang Jokowi adalah menentang rakyat. Melawan Jokowi adalah melawan rakyat. Ini penting menjadi catatan bagi kalian. Kenapa? Karena bagi rakyat, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak sekedar pemimpin bangsa, tidak sekedar Presiden Republik Indonesia. Dia bagi rakyat jelata itu seorang bapak yang penuh perhatian, bapak yang baik hati, bapak yang mengerti keluh kesah rakyat jelata. Jadi di pandangan umum di kalangan rakyat jelata, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak sekedar seorang pemimpin bangsa, tidak sekedar seorang Presiden Republik Indonesia. Dia adalah bapak kami, bapak yang mengerti kami. Dan bapak yang mau memperhatikan kami, bapak yang mau menjawab segala keluh kesah kami, bapak yang mau menghadirkan jawaban-jawaban seperti yang kami butuhkan. Wajar kalau kami memandang Insinyur Haji Joko Widodo itu bapak kami. Wajar kami memandang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu orang baik. Wajar kalau kami mencintainya dengan tulus ikhlas. Ini poin yang tidak dimiliki oleh partai PDIP atau partai manapun. Ini baru dimiliki oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kita berharap ke depan Bapak Prabowo melanjutkan gaya pendekatan Presiden Jokowi terhadap rakyat. Kita berharap seperti itu. Siapapun yang bisa mengikuti gayanya Presiden Jokowi, mengikuti sikapnya Presiden Jokowi, melakukan pendekatan secara humanis, melakukan pendekatan yang sangat sederhana terhadap rakyat, dia akan dicintai oleh rakyat. Itu konsekuensinya. Maka kita berharap ke depan Bapak Prabowo mengikuti gaya Presiden Jokowi mendekati rakyat. Kemarin ada seorang saudara bilang sama saya seperti ini. Menjadi besar itu bisa. Memang sulit. Tapi menjadi besar itu kita bisa melakukan berbagai upaya, melakukan berbagai usaha untuk pansos, untuk menjadi tinggi, menjadi besar, bisa. Tapi setelah kita menjadi tinggi, menjadi besar, kemudian kita harus turun menjadi kecil, itu sulit sekali. Dan saya membalasnya, saya bilang, iya betul. Orang besar turun menjadi kecil di masyarakat itu sulit. Anda tidak akan mampu. Cukup Jokowi saja. Semua orang bisa melakukan berbagai usaha, berbagai upaya untuk menjadi tinggi, menjadi besar. Tapi setelah menjadi besar, apakah Anda mampu turun di masyarakat menjadi kecil bersama masyarakat atau tidak? Ini persoalan yang
yang baru dilihat oleh masyarakat di diri Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi, meskipun Anda katakan kami tidak benci rakyat, kami tetap pro rakyat, kami bersama rakyat. Yang kami benci adalah Mulyono. Yang Anda maksudkan adalah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yes, terserah Anda mengatakan apa. Tapi yang perlu menjadi catatan untuk Anda semua, terutama untuk pihak partai PDIP, melawan Jokowi adalah melawan rakyat. Melawan Jokowi adalah menyakiti bahkan melukai hati rakyat. Menentang Jokowi artinya Anda sedang membunyikan genderang perang dengan rakyat. Itu catatan yang perlu untuk diperhatikan. Jadi saya berharap ini bisa menjadi bahan pertimbangan evaluasi terkhususnya oleh pihak partai PDIP. Saya berharap partai PDIP menyadari kelalaiannya di 2 periode belakangan dan kemudian melakukan upaya-upaya pembenahan agar masyarakat itu tetap punya simpatik terhadap partai PDIP. Kalau tidak mau ya sudah, terserah kalian. Terserah kalian. Yang pasti di momen pilkada yang akan datang, kalau kalian masih menunjukkan perilaku menentang Presiden Jokowi, perilaku menyudutkan Presiden Jokowi, ini kabel, maka saya ulangi ya kata-kata Pak Bambang Pacul. Kalian sedang menggali kubur untuk diri sendiri, oke? Kalian sedang menggali kubur untuk diri sendiri. Dan buat seluruh rakyat Indonesia, saya memprovokasi. Saya sedang melakukan provokasi. Mau katakan saya provokator, silahkan. Untuk seluruh rakyat Indonesia, ajang Pilkada 2024 yang akan datang, yang ada di depan kita, jadikan itu sebagai momen untuk menunjukkan seperti apa isi hati kita. Buktikan kepada para elit apakah kita cinta Jokowi atau kita memilih PDIP. Saya secara pribadi saya sudah berkali-kali mengatakan dengan jujur bahwa di momen Pilpres 2014-2019 saya terpaksa mencoblos PDIP karena saya ingin Insinyur Haji Joko Widodo yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Sayang sekali ini tidak mau diterima dan tidak mau diakui, tidak mau dimengerti oleh partai PDIP. PDIP merasa sudah terlalu primadona sehingga begitu disukai dan dicintai rakyat sehingga menang besar di 2014-2019. No, tidak begitu. PDIP unggul, PDIP menang di 2014-2019 karena rakyat mayoritas ingin Insinyur Haji Joko Widodo yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu tolong dimengerti, itu tolong dipahami, ya. Terima nggak terima itu faktanya. Tapi kalau kalian tidak mau menerima itu, kalian tidak mau juga menyadari itu, kalian terus melakukan langkah-langkah, upaya-upaya bagaimana memojokkan Presiden Jokowi, memusuhi Presiden Jokowi, maka saya ulangi, kalian sedang membunyikan genderang perang dengan rakyat dan kalian sedang menggali kubur untuk diri sendiri. Percaya tidak percaya, fakta alam akan bicara. Saya Kristianto Yenoni, hormat.